Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, perubahan besar dalam peta ekonomi global. Selamat datang di AW Live TV, tempat di mana kita membahas isu-isu global dengan sudut pandang mendalam dan informatif. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah momen bersejarah, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Apa artinya bagi Indonesia dan dunia? Mari kita simak bersama. BRICS, sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara di belahan bumi selatan, terus menunjukkan eksistensinya dalam peta ekonomi global. Awalnya, BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh 4 negara besar, Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Tidak lama setelahnya, pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung, mengubah akronimnya menjadi BRICS. Organisasi ini bertujuan menciptakan kolaborasi ekonomi di antara negara-negara yang pernah mengalami penjajahan, sekaligus menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan global yang selama ini didominasi oleh negara-negara barat. Perkembangan BRICS tidak berhenti di situ. Pada Januari 2025, organisasi ini mengumumkan anggota terbarunya, Indonesia. Keputusan ini sangat signifikan, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan memiliki ekonomi terbesar ketujuh berdasarkan paritas daya beli, PPP. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki 10 anggota penuh, termasuk 5 negara pendiri, ditambah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UAE). Selain itu, ada 8 negara mitra yang sedang dalam proses menjadi anggota penuh, seperti Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan. Menurut data IMF World Economic Outlook, Oktober 2024, 10 anggota penuh BRICS kini mewakili 38,8% dari ekonomi global. Jika ditambahkan dengan 8 negara mitra, angka tersebut melonjak menjadi 41,4%. Bandingkan dengan G7, kelompok 7 negara kaya yang terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2024, G7 hanya menyumbang 29% dari ekonomi dunia. Ini adalah perubahan besar, mengingat pada tahun 1992, G7 masih mendominasi dengan kontribusi 47% terhadap ekonomi global. Sementara BRICS saat itu hanya menyumbang 22%. Bergabungnya Indonesia ke BRICS bukan hanya sekadar langkah simbolis. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di belahan bumi selatan, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2023, Indonesia bahkan berhasil menyalip Inggris dan Prancis dalam hal PDB berdasarkan PPP, menempati posisi ketujuh dunia dengan kontribusi 2,4% terhadap PDB global. Sementara itu, Inggris dan Prancis masing-masing hanya menyumbang 2,2%. Ini menunjukkan betapa cepatnya pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Proses bergabungnya Indonesia ke BRICS sendiri cukup mengejutkan. Pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, Oktober 2024, Indonesia diundang sebagai mitra dengan prospek menjadi anggota penuh. Namun, hanya dalam waktu singkat pada Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Brasil mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh. Brasil, yang saat ini menjabat sebagai ketua BRICS, menyambut baik keputusan ini. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang baru saja menjabat pada Oktober 2024, memainkan peran kunci dalam proses ini. Tujuan utama BRICS saat ini adalah mereformasi tata kelola global, termasuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Jika reformasi ini tidak bisa dilakukan karena penolakan dari negara-negara barat, BRICS siap membentuk alternatifnya sendiri, seperti PBB tandingan, IMF tandingan, dan Bank Dunia tandingan. Ini adalah upaya menciptakan sistem global yang lebih adil dan inklusif. Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga memiliki makna historis yang dalam. Indonesia adalah salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961 yang menolak untuk terlibat dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Sejak Konferensi Bandung tahun 1955, Indonesia telah menjadi simbol perjuangan anti-kolonialisme dan kerjasama negara-negara selatan. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, sejarah panjang perjuangan ini seolah menemukan momentum baru. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang bergabungnya Indonesia ke BRICS dan dampaknya bagi ekonomi global. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel AW Live TV untuk konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.